Ya, relokasi tanpa anarki menjadi topik Lunch Talk hari ini dan masih bersama Mbak Devi Rahmawati, beliau adalah pengamat sosial. Mbak Devi, kalau bicara soal efek pasca dilakukannya penertiban kawasan Kalijodo, ada yang bilang bahwa sebaiknya PSK yang kemudian di sana beralih profesi menjadi ada yang tukang jahit, kemudian juga ahli dalam tata boga dan lain sebagainya. Namun kemudian kebutuhan kan setiap hari ada, sebelum mendapatkan profesi baru kan artinya harus menafkahi diri sendiri dan lain sebagainya. Masa transisi. Betul, masa transisi. Nah, masalah-masalah seperti ini sebetulnya sudah terbacakah atau tidak oleh Pemprov untuk akhirnya ya memfasilitasi warga yang sudah mau pindah ke rusun nanti? Ya, ini yang menjadi catatan lainnya bahwa kehadiran media penting untuk mengawal proses transisi yang dijanjikan oleh Pemda. Kita semua melalui media menitip mata kita semua agar dipastikan Pemda melakukan proses transformasi yang tidak sebentar, karena ini butuh waktu jangka panjang sesuai dengan pemetaan siapa yang ada di sana. Kalau kita bicara angka kan ada sekitar 1.300 kalau tidak salah datanya, masyarakat ada di sekitar situ. Kalau tadi bicara apakah ini kemudian meledakkan angka pengangguran, 1.300 per 9 juta itu hanya sekitar 0,0014%, ya kan, tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang kita kepada mereka. Tapi ada catatan yang paling penting adalah persoalan stigma atau label bagi warga yang pernah ada di sana. Kalau sampai misalnya mereka memiliki juga KTP mantan warga Kalijodo, tentu saja ini akan mempersulit mereka untuk bisa berinteraksi dengan warga lain misalnya. Karena apa? Karena entah mereka berprofesi sebagai pelaku seks komersial ataupun tidak, masyarakat tentu saja punya persepsi yang negatif. Nah, ini yang juga cukup berat sebenarnya, selain persoalan materi berupa keterampilan atau pemenuhan kebutuhan dasar makan dan tempat tinggal misalnya. Dan terkait dengan pelatihan yang perlu dipastikan adalah secara mental, psikologis misalnya mereka sudah dilakukan rekayasa sosial sampai misalnya kalau udah punya KTP Kalijodo diganti misalnya dengan KTP lain agar mereka bisa diterima di tempat baru. Tapi yang kedua adalah setelah ilustrasinya, setelah mereka diajari berenang misalnya, diberikan pancingnya, kailnya, tapi juga ditempatkan langsung di sungai-sungai dan laut-laut yang memang siap menerima mereka. Jangan kemudian mereka dibiarkan terjun bebas untuk mencari penghidupan dari yang baru. Dari pengalaman sebelumnya seperti apa? Apakah memang hanya diberikan fasilitas pada awalnya saja, tidak disalurkan atau seperti apa? Yang paling fenomenal kan Kramat Tunggak. Sejarahnya adalah justru itu kan awalnya sebagai tempat di mana mohon maaf mantan-mantan PSK dari beberapa titik di Jakarta dikumpulkan untuk diberikan pelatihan. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, para mafia-mafia di bidang itu kemudian membuat rumah di depan-depan tempat pelatihan itu dan akhirnya berhasil membujuk kembali para mantan ini untuk berprofesi yang sama kembali, karena memang tidak ada jaminan kerja misalnya setelah mereka menguasai keterampilan yang dibutuhkan tadi. Nah, jadi belajar dari pengalaman yang sudah cukup fenomenal itu, saya yakin, saya optimis pemerintah DKI sudah mempersiapkan perangkat sekaligus channel atau jaringan untuk memastikan bahwa ada hak-hak dari warga-warga yang bagaimanapun juga adalah saudara-saudara kita untuk bisa memperbaiki hidupnya. Ini kalau kita lihat ya transformasi tadi ya 3 bulan itu waktu yang sangat pendek loh. Sekarang diberikan rusun tidak menyewa begitu ya, tapi masuk ke bulan keempat ya meskipun cuma 300.000, tapi kalau misalnya tidak ada penghasilan sama sekali kan itu akan sangat berat gitu. Saya optimis kalau memang fakta di lapangannya bahwa memang masyarakat masih belum siap, itu hanya masalah kewenangan kan. Saya yakin pemerintah DKI bisa kita kawal untuk memastikan bahwa pembebasan itu misalnya minimal 2 tahun. Jadi jangan 3 bulan ya. Karena tadi orang juga ketika misalnya mendapatkan pekerjaan baru, misalnya dia memulai bisnis yang stabil itu tidak cukup 3 bulan, itu minimal 3 tahun misalnya bahkan untuk kemudian dia bisa membayar sewa dan sebagainya. Jadi negosiasi itu tetap perlu bisa dilakukan asal kita sama-sama mengawalnya. Tapi Mbak Devi, kalau kita lihat ya, ini kan waktu atau proses pendekatan dari Pemprov DKI kepada warga Kalijodo ini kan relatif singkat, 20 hari, tidak sampai 3 minggu begitu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya para PSK di sana ini ya sudah legowo begitu, sudah ingin mengubah nasib begitu? Oh, tentu. Atau mereka juga emang udah gak nyaman tinggal di Kalijodo. Karena adem ayem aja. Dan lain-lain. Betul. Nah, menarik kan kalau bicara fokus ke prostitusi, negara kita ini kan secara legal itu tidak melegalkan praktek prostitusi sama kayak Thailand, tapi faktanya di bawah itu menggurita. Nah, menarik ya kalau kita berkaca pada Belanda misalnya yang jelas-jelas terang-terang melegalkan prostitusi, angkanya 72% perempuan yang masuk ke bisnis gelap itu semua ingin keluar.
72%. 70%. Bandingkan misalnya dengan Amerika, misalnya yang sama kayak kita, tidak melegalkan. Di sana 76% 82% perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. 68% mengalami kasus perkosaan. Lalu kemudian menariknya lagi, berdasarkan studinya 18 kali lebih berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena ketika itu tidak legal, itu membuat kalau terjadi sesuatu terhadap para perempuan, mereka tidak mungkin mengadukan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di dunia pun tidak pernah ada orang yang ingin berprofesi seperti itu kalau tanda kutip tidak terpaksa. Nah, oleh karenanya kerelaan tadi mudah-mudahan menjadi sinyal bahwa ada upaya atau harapan besar mereka untuk bisa berubah yang dibantu oleh Pemda. Kalau Anda tadi menyebutkan bahwa sepertinya ya stigma terkait dengan mantan PSK mungkin itu masih ada di masyarakat gitu. Kalau kita bicara soal semakin kesini kan masyarakat kemudian makin terbuka, makin adanya keberagaman masyarakat yang datang dari kelas sosial berbagai macam gitu. Mungkin atau tidak mantan-mantan PSK ex Kalijodo ini diterima lah ya keberadaannya di masyarakat. Kalau tadi kekhawatirannya adalah ya terkait dengan stigma dan sebagainya, takutnya mereka nggak diterima. Kalau sekarang seperti apa? Pasti jelas itu masih akan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi masyarakat lainnya. Oleh karena tadi rekayasa sosial perlu dilakukan sampai tadi penghilangan identitas. Jadi tidak perlu kemudian ketika mereka masuk ke sebuah lingkungan baru diperkenalkan, oh ini mantan Kalijodo, entah dia PSK atau tidak. Nah ini penting karena yang paling berat dari orang-orang yang ingin berubah adalah justru secara psikologis mereka harus merasa nyaman dahulu. Mereka saja sudah belum tentu merasa percaya diri walaupun misal sudah pandai memasak, menjahit dan sebagainya, tapi kalau merekanya belum percaya diri ditambah cara pandang masyarakat yang seakan-akan melihat mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak pantas misalnya, itu akan membuat proses transformasi akan menjadi jauh lebih lamban. Dan ini siapa yang bertanggung jawab? Pemprov DKI mengirim semacam konselor begitu untuk di rehabilitasi? Tempat rehabilitasi ini juga kemudian tidak perlu juga dibesar-besarkan namanya sebagai tempat rehabilitasi mantan PSK misalnya, tidak perlu juga demikian. Jadi nggak perlu ada pelangnya tidak perlu ada pelangnya, tapi dipastikan tadi Pempros dengan aparatnya itu mengawal, menyalurkan. Mohon maaf misalnya pekerjaan PRT misalnya, staf di rumah tangga, itu kan kebutuhannya luar biasa di Jakarta. Jangan salah begitu kan. Nah tapi jangan kemudian ada kekhawatiran, oh mantan Kalijodo gitu, kemudian ini bisa bener nggak kerjanya. Kita juga tidak boleh perjudi seperti itu. Ada mekanisme tobat, ada mekanisme perbaikan dan semua orang pernah salah. Nah ini yang harusnya dibantu tadi lewat mekanisme rekayasa sosial tadi. Iya, seperti Anda juga tadi sebutkan menitipkan mata ke media supaya mengawal proses ini dari awal sampai dengan akhir. Menjadi tanggung jawab media akhirnya nantinya mungkin mengangkat sukses story katakanlah mantan PSK yang kemudian juga tidak malu dan akhirnya bisa sukses gitu. Ini juga bisa menginspirasi. Salah satu model pekerjaan yang bisa dibantu juga misalnya dagang online. Itu kan membuat mereka tidak perlu harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, tinggal dibekali kemampuan komputer lalu misalnya diberikan akses ke tanda kutip misalnya Tanah Abang. Nah, dikasih modal awal. Kenapa tidak? Kan ini mereka juga tidak perlu melakukannya sendiri. Ada yang bagian ngetiknya, ada yang bagian ngambil barang misalnya dan sebagainya. Jadi model-model kreativitas seperti ini harusnya dibantu oleh pemerintah. Harus lengkap kalimatnya. Dagang produk secara online. Secara online, ya. Bukan yang lain. Nah, sekarang yang Anda lihat rehabilitasi semacam itu sudah jalan belum, Mbak? Ya, ini kan Bu Mensos juga turun tangan sendiri kan dalam hal ini dan beliau kita tahulah semua kapasitasnya beliau begitu cakap dan profesional dan tinggal nanti itu tadi lagi-lagi ketidaksempurnaan itu pasti terjadi. Tinggal itu tadi kita sama-sama saling mengingatkan dan ini sebenarnya juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kampus dan lingkungan yang lain-lain juga sebenarnya bertanggung jawab untuk memberikan apapun yang bisa kita kontribusikan bagi saudara-saudara kita ini. Itu bagi mereka yang masih ada di Jakarta atau memang KTP-nya warga Jakarta begitu. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah yang sudah pulang sekarang? Nah, itu dia catatannya, harusnya pemerintah daerah bertanggung jawab. Jangan kemudian pemerintah daerah bersenang-senang. Saya juga nggak yakin tuh sekarang di data itu misalnya dari Indramayu yang balik berapa, yang dari Cirebon yang balik berapa begitu. Ya, itu peluang lemahnya administrasi sangat mungkin. Ya, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan kembali.